Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran SPTP hari ini. Kita lanjutkan dengan pelajaran SPTP ya anak-anak ya. SPTP kali ini akan membahas tentang gambar ilustrasi. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami dan membuat gambar cerita. Nah, sebelum kita tahu pengertian gambar ilustrasi itu apa, sebaiknya kita perhatikan gambar ilustrasinya ini, contoh ya. Nah, yang namanya gambar, kita tahu ya, yang namanya gambar itu ya yang bagian atas nih, yang ini ya. Ini adalah gambarnya. Kemudian teksnya mana? Lah, ini teksnya ya, teksnya ada di bawahnya. Jadi, biasanya kalau kita hanya membaca, kita kan hanya membayangkan saja ya, karena nggak ada gambarnya. Nah, dengan adanya gambar, ini kita bisa melihat ya, melihat apa yang diceritakan pada teksnya itu ya. Jadi fungsinya gambar ini adalah untuk memperjelas ceritanya ya. Ya, itu. Kemudian gambar ilustrasi adalah gambar yang mendampingi sebuah teks atau cerita ya. Jadi jelas ya tadi ya. Gambarnya itu hanya untuk mendampingi sebuah ceritanya ya, supaya lebih jelas ya. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas isi buku, memperjelas ceritanya apa ya, seperti itu ya. Lalu gambar ilustrasi itu bisa digunakan dalam teks fiksi. Ya, teks fiksi itu apa? Teks fiksi itu yang sifatnya khayalan ya, yang imajinasi ya, eto-etoan lah ya, seperti itu. Kemudian bisa juga digunakan pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini berarti yang nyata ya, seperti itu. Lalu contohnya, contoh gambar ilustrasi pada teks fiksi itu komik ya. Kalian pasti ada yang punya nih. Maaf. Ada yang punya komik nih. Contohnya komik Doraemon nih ya, seperti ini ya. Ada gambar, setiap gambarnya pasti ada teksnya ya, seperti itu. Ini contoh komik. Lalu selain komik ada juga buku cerita bergambar. Nah, ini ada nih di perpustakaan banyak ya. Jadi ada gambar, kemudian ada ceritanya panjang nih seperti ini ya. Tidak seperti komik ya. Kalau komik itu kan setiap kata kita setiap ucapan itu ada bunder-bundernya ya, kayak tadi itu ya. Nih kayak tadi ini ya. Nah, tapi kalau untuk yang cerita bergambar ini ceritanya biasanya sekaligus nih ya, banyak seperti ini. Lalu gambar ilustrasi pada teks non-fiksi yang tidak hayal nih, contohnya ada di buku pelajaran ya. Kalian kan sudah dapat nih LKS. Nah, itu bisa dibuka nih. Nah, atau ini bisa melihat contoh di sini. Contohnya nih, masa awal radikal nih, ada gambar tokohnya ya. Ada juga teks yang menceritakan ya. Nah, ini contoh gambar ilustrasi pada pelajaran IPS ya. Kemudian ada organisasi kehidupan, gambarnya hewan-hewan seperti ini ya. Ini ya berarti gambar ilustrasi pada pelajaran IPA ya. Lalu selain buku pelajaran ada juga di majalah. Majalah nih juga banyak nih ya. Petualangan di Pulau Menjangan. Nah, itu berarti gambarnya gambar Pulau Menjangan ya. Di sana ada apa saja? Nah, ini ada gambar-gambarnya yang disertakan dalam majalah ya. Lalu ada poster ya. Poster ini nih contohnya, batuk dan bersin di lengan. Stop penyebaran. Nah, ini itu teksnya ya. Kemudian gambarnya apa? Gambarnya ya ada orang sedang batuk, ada orang sedang bersin ya, dan mengusap di lengan ya, kayak gitu. Terus contoh yang poster lagi ini juga
ada tentang virus corona ya. Jaga diri keluarga Anda dari virus corona dengan germas ya. Ini ada gambar ya. Caranya nih ada gambar makanan. Nah, ini ada teksnya. Makan dengan gizi yang seimbang kayak gitu ya. Jadi setiap gambar pasti ada teksnya ya yang menjelaskannya seperti itu ya. Lalu bagaimana langkah membuat gambar ilustrasi? Ini langkahnya ada 4 ya. 1, menentukan ide, ditentukan dulu mau gambar apa. Misalkan gambar tentang alam ya. Seperti itu. Kemudian setelah menentukan ide, yang kedua menentukan media. Media ini ada 2, media gambar dan media pewarna. Media gambar kita mau pakai apa nih? Kertas atau kanvas? Apa pakai kain? Apa pakai kaca? Atau langsung saja di komputer itu bisa ya, ditentukan. Kemudian warnanya ya, kita pakai medianya apa? Mau pakai pensil atau pensil warna atau krayon atau cat air atau cat minyak ya, itu ditentukan. Nah, setelah ide dan medianya sudah ketemu ya, sudah mau menggunakan yang apa, kemudian membuat sketsa. Nah, sketsa ini biasanya pakai pensil dulu, digaris-garis tipis dulu ya, supaya bisa dihapus ya kalau salah ya. Kemudian setelah sketsanya jadi, lalu diwarnai gambarnya ya. Diwarnai pakai cara warna objek. Ini maksudnya sesuai objek aslinya ya. Contohnya, maaf. Contohnya kalau gambar daun itu kan yang kalian gambar warnanya hijau. Ya berarti ya nanti warnanya hijau ya, diberi warna hijau. Kalau yang sesuai imajinasi nggak mau pakai hijau, bosen ya. Mosok godong kok hijau terus ya, saya mau pakai warna pink. Boleh ya, boleh. Itu berarti sesuai kreativitas atau imajinasi masing-masing ya. Lalu corak gambar ilustrasi ya. Ini yang pertama ada realis. Real itu berarti asli atau nyata ya. Jadi gambar ilustrasi yang realis itu dibuat sesuai gambar aslinya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada karikatur. Karikatur ini sifatnya melebih-lebihkan. Tujuannya untuk kritikan atau sindiran ya. Ini ada contoh nih ya. Aku bayar pajak bukan untuk kau ya, seperti itu. Ini yang bilang aku itu berarti yang orang yang kecil ini yang di bawah. Ini maksudnya siapa? Rakyat ya. Rakyat itu bayar pajak ini bukan untuk kau. Kau ini siapa ini? Pejabat nih ya, pejabat yang mengkorupsi uang pajak dari rakyat. Itu maksudnya seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada kartun. Kartun ini sifatnya humor ya, tujuannya untuk hiburan. Nah, sama seperti kalian kalau nonton film kartun ya, pasti deh ketawa-ketawa ya. Karena lucu ya, kartun itu lucu ya, ceritanya lucu-lucu. Kemudian yang keempat ada dekoratif. Dekoratif ini ya gambar ilustrasi dibuat dengan mengubah bentuk objek yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya ya. Jadi ini gambar, contohnya gambar ikan ya. Gambar ikan itu ya aslinya ya tidak seperti ini ya. Ini diubah tetapi tidak meninggalkan ciri khasnya. Apanya yang diubah? Yang diubah ini adalah pakai motifnya ya. Maaf. Ini pakai motif kayak seni-seni batik itu ya, karena sifatnya dekoratif ya, dekor ya, untuk menghias saja seperti itu. Nah, selain corak gambar, nah sekarang kita mencoba memahami gambar cerita ya. Gambar ilustrasi itu ada 2 macam ya, itu berupa foto ya, foto. Kemudian ada juga yang gambar tangan atau seni lukis ya, kayak gitu ya, pakai tangan ya. Nah, itu ada 2 macam gambar ilustrasi. Nah, lalu silahkan dibuka LKS-nya,
tema 1, subtema 1 halaman 26 itu buat latihan ya, untuk sinau berarti untuk belajar. Silahkan dibuka, dipelajari ya. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.